Ya, selamat pagi anak-anak kami yang ada di rumah. Kita lanjut materi kita pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita sudah masuk permutasi, sekarang kita masuk di kombinasi. Ya, kombinasi adalah pengembangan, ya, pengembangan dari aturan perkalian, selain dari permutasi adalah kombinasi, ya, adalah kombinasi. Ya, jadi kombinasi dan permutasi adalah pengembangan dari aturan perkalian untuk menentukan suatu kejadian dari kejadian yang tersedia. Ya, bentuk umum kombinasi, ya. Ya, bentuk umum bisa dituliskan N kombinasi R, ya, atau ya, kombinasi N, R. Ini di mana R lebih kecil sama dengan N. Ya, kombinasi dari N unsur yang tersedia diambil R unsur yang berlainan, di mana R unsur tidak memperhatikan urutannya, maka N kombinasi R itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Inilah rumus daripada kombinasi, ya. Ya, perbedaan kombinasi dengan permutasi. Kalau dia permutasi itu sering dikategorikan adalah urutan, ya, urutan suatu kejadian, ya, seperti kita mau membuat sebuah bilangan dari 1, 2, 3, 4 sampai 9, kita akan membentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka, ya, atau kita mau membentuk, ya, plat kendaraan bermotor yang terdiri dari 4 angka. Itu adalah urutan, ya. Itu ciri-ciri permutasi. Kombinasi ini adalah kejadian yang terjadi adalah dengan cara mengambil. Ya, bisa kita ambil dalam sebuah kotak ada 5 bola, kemudian kita ambil dalam kotak itu 5, kita ambil 2 bola sekaligus. Ya, artinya bola pertama dengan bola kedua, kemudian bola kedua dengan bola pertama, urutannya tidak diperhatikan. Artinya itu adalah satu kejadian, ya. Artinya yang kita ambil bola 1 dan 2 atau 2 dan 1 itu adalah satu kejadian, bukan 2 kejadian. Kalau di permutasi itu adalah 2 buah kejadian. 1, 2 dengan 2, 1 itu adalah kejadian yang berbeda kalau kita urutkan. Kalau dengan cara pengambilan itu adalah kombinasi. Urutan 1, 2 dengan 2, 1 itu adalah satu kejadian yang sama. Ya, jadi di sini permutasi dan kombinasi sudah pasti berbeda, ya. Kalau dia permutasi itu adalah urutan, ya, urutan. Artinya urutan 2, 1, 1, 2 itu adalah 2 buah kejadian yang berbeda.
kalau dia kombinasi ya itu diambil urutan 21 dengan 12 itu adalah satu kejadian, bukan dua kejadian. Jadi di sini tidak memperhatikan urutannya. Ya sudah pasti kombinasi dengan permutasi, sudah pasti nilai yang paling banyak itu adalah permutasi yang dibandingkan dengan kombinasi. Ya itulah perbedaan antara kombinasi dengan permutasi. Kita ambil contoh ya, contoh. Kita ambil contoh ya. Yang pertama ya kita ambil contoh hitungan-hitungan ya, hitungan-hitungan dari buku paketnya LKS 7 ya. LKS 7 halaman 42 soal nomor 13. Yang ditanya adalah nilai M yang memenuhi ya bersamaan 5 dikali N permutasi 3 sama dengan 24 dikali N kombinasi 4 adalah ya ini kalau kita uraikan ini akan menjadi persamaan ya, digabung permutasi dengan kombinasi. Ya kalau kita selesaikan ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, berarti ini adalah 5 dikali ya permutasi N faktorial dibagi ya N dikurang 3 faktorial itu sama dengan 24 dikali ya N faktorial dibagi ya N dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Ya kalau kita perhatikan ini sama-sama pembilang, ini juga pembilang, habis ya kita kalikan silang, berarti ini kali ini ya, berarti 5 kali ya N dikurang 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 24, ini sama dengan 24 dikali ya N dikurang 3 faktorial, 24 nya habis ya. Kemudian ini 5 dikali N dikurang 4 faktorial sama dengan, kita uraikan sesuai dengan definisi daripada faktorial, berarti ini sama artinya N dikurang 3 dikali N dikurang 4 faktorial ya, sesuai dengan definisi daripada faktorialnya, sehingga N kurang 4 N kurang 4 faktorial habis, sehingga ini 5 sama dengan N dikurang 3. Di sini diperoleh N-nya sama dengan 8 ya. Ini N sama dengan 8. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Ya, dari abjad. A, B, C, D. Kita ambil dua unsur. Maka kemungkinan kejadiannya ada berapa kemungkinan ya, dari sini N-nya itu ada 4, R-nya adalah 2 ya. Ini adalah dari abjad ABCD kita ambil dua unsur, berarti ini adalah kombinasi ya. Berarti 4 kombinasi 2 ini sama dengan 4 faktorial dibagi ya. Ya ini 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial, 4 dikali 3 kali 2 faktorial dibagi ya. Ini adalah 2 faktorial, 2 faktorial itu adalah 2, ini habis ya. Kemudian ini sama dengan, kita habiskan ini juga, 2 kali 3 adalah 6 kejadian. 6 kejadian. Ya, perhatikan di sini, kalau kita tentukan kejadiannya yang mana. Yang pertama adalah AB. Ya, kemudian itu apa? AC. Kemudian apa itu? AD. Kemudian berikutnya B.
BC, kemudian adalah B, BD, kemudian apa lagi? C, CD. Ya, inilah 6 kejadian yang mungkin terjadi. Ya, AB, AC, AD, BC, BD, CD. Kalau kita ambil AB, kemudian kita ambil lagi BA, itu adalah 2 kejadian yang dihitung adalah satu, bahwa urutannya tidak diperhatikan, bahwa AB dengan BA itu adalah satu kejadian yang sama. Begitu juga AC dengan CA, itu adalah dihitung satu kejadian kalau diambil. Tetapi kalau diurutkan, AB dengan BA itu adalah 2 kejadian yang berbeda. Itulah permutasi. Ya, jadi jelas di sini perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, ya, kita ambil dari buku paketnya juga ya. Dari abjad ya, dari abjad A, B, C, D, A, B, C, D. Hitunglah apabila diambil dari unsur yang tersedia, jika di sini pertanyaannya 2 unsur. Pertanyaan B-nya lebih atau sama dengan 3 unsur. Yang C paling banyak 3 unsur. Ya, perhatikan unsur yang tersedia A, B, C, D. Hitunglah apabila diambil dari unsur yang tersedia jika yang A-nya 2 unsur, ya, 2 unsur. Yang B-nya lebih atau sama dengan 3 unsur. Yang C-nya paling banyak 3 unsur. Kalau kita selesaikan ini yang A-nya ya, 2 unsur, ya, 2 unsur. Ya, 2 unsur. Berarti ini adalah R-nya ya. R-nya ada sama dengan 4. Ya, berarti dari sini ya kita buat 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi ya. 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini sama dengan ini seperti ini ya. Ini adalah 6. Kemudian yang B-nya lebih atau sama dengan 3 unsur. Berarti boleh 3 unsur, boleh 4 unsur ya. Berarti ini kejadiannya boleh 3 unsur. Ya. Kemudian atau boleh 4 unsur ya, 4 unsur. Iya, 3 unsur atau 4 unsur. Ya, kalau kita perhatikan di sini berarti ini adalah apa? 4 kombinasi 3 ditambah 4 kombinasi 4. Ini sama dengan ya, berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 itu adalah 1 faktorial dikali 3 faktorial. Ditambah ya 4 faktorial dibagi ya 4 dikurang 4 0 faktorial dikali apa? 4 faktorial ya. Ini sama dengan
Ini 4 dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial 1 ya, 3 faktorial. Ini habis ya. Ditambah ya, 0 faktorial 1, 4 faktorial, 4 faktorial ini habis. Berarti ini 1. Berarti ini sama dengan 4 ditambah 1. Berarti ini 5 kejadian yang mungkin terjadi apabila lebih atau sama dengan 3 unsur. Kemudian kita lanjut yang C-nya. Kita lanjut yang C. Yang C. Paling banyak 3 unsur. Paling banyak 3 unsur. Kalau kita perhatikan kalimat ini paling banyak 3 unsur. Boleh 1 unsur, boleh 2 unsur, boleh 3 unsur. Berarti paling banyak 3. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ya, berarti ini 1 unsur atau 2 unsur atau 3 unsur. 3 unsur ya. Ya, 1 unsur. Ya, berarti ini 4 kombinasi 1 ditambah 4 kombinasi 2 ditambah 4 kombinasi 3. Ya, ini sama dengan 4 faktorial dibagi ya 3 faktorial dikali 1 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi ya 2 faktorial dikali 2 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi ya 1 faktorial dikali 3 faktorial ya. Ini sama pengertiannya 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial 1 ditambah ya. Ini sama artinya itu sudah ada 6 ya. Ditambah ya ini 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini habis ya. Ini juga habis. Ya, ini sama dengan ya. Kemudian sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 4. Ya, ini sama dengan 14 kejadian. Ya, inilah ya kira-kira contoh yang ketiga. Kita ambil contoh soal berikutnya ya, biar lebih bisa memahami soal-soal kombinasi. Soal nomor 4 ya, soal nomor 4. Soal nomor 4. Ya, jika seorang dari sini, jika seorang mempunyai 1 uang logam Rp 100, 1 uang logam Rp 500, kemudian dan 2 buah uang logam Rp 1.000 di dalam sakunya, berapa banyak cara pengambilan sejumlah uang di dalam sakunya. Ya, kita perhatikan jika seorang mempunyai 1 uang logam Rp 100, 1 uang logam Rp 500 dan 2 buah uang logam Rp 1.000 di dalam sakunya. Seperti ini. Ada uang seperti dalam soal ini di dalam saku Bapak ya. Berarti M-nya ada 4. M-nya 4. Ya, berapa banyak cara pengambilan sejumlah uang di dalam saku? Ya, berarti banyak cara ya pengambilan uang sebanyak jumlah uang di dalam saku.
kan berarti di sini bisa kita ambil satu-satu, ya. Bisa kita ambil sekali dua, ya, dalam satu. Bisa kita ambil sekali tiga. Bisa kita ambil sekaligus. Ya, itu kita ambil pengertian dari kalimat ini, dari soal ini. Berapa cara pengambilan sejumlah uang dalam satu? Di sini kan ada 4. Ya, cara kita mengambil kan bisa sekali, ya satu-satu kita ambil. Baru kita ambil sekali dua. Kemudian bisa sekali 3, bisa sekali 4, ya. Berarti pengambilan itu boleh 1 atau boleh 2 atau boleh 3 atau boleh 4. Iya, kalau kita ambil 1 unsur yang tersedia 4, berarti 4 kombinasi 1 ditambah, berarti 4 kombinasi 2, ya, ditambah 4 kombinasi 3 ditambah 4 kombinasi 4. Ya, ini sama dengan 4 faktorial dibagi, ya, 4 kurang 1 3, ya, 3 faktorial 1 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi, ya, 2 faktorial kali 2 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi, ya, 4 kurang 3 1 faktorial 1, ya, 3 faktorial ditambah, ya, 4 kombinasi 4, di mana di sini unsur yang tersedia dengan R unsur itu sama, itu pasti hasilnya 1, ya. Ya, ini sama dengan 4, ya. Ini ditambah ini 6, ya, 6. Kemudian ini 3-nya habis, ini sama dengan 4, ini ditambah 1, ini sama dengan 10, berarti ini 15 kemungkinan yang bisa terjadi, ya, kalau kita ambil sejumlah uang di dalam 1. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan boleh 4. Ya, kita lanjutkan satu soal lagi. Ya, mudah-mudahan satu soal lagi ini anak-anak kami yang berada di rumah bisa memahami kombinasi. Ya, satu soal lagi, ya. Ya. Nomor 5. Ya. Berapa, ya? Berapa banyak? Ya, berapa banyak anak orang? Ya, berapa banyak anak orang untuk? Berapa banyak anak orang? Berapa banyak anak orang di mana? Di mana ke-6 orang tersebut, ke-6 orang tersebut berjabat tangan, ya, berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Berapa banyak 6 orang di mana 6 orang tersebut berjabat tangan, ya. Berapa banyak 6 orang? 6 orang di mana ke-6 orang tersebut berjabat tangan, ya. Artinya begini, ya, ada 6 orang. Ya, berapa kemungkinan yang bisa terjadi kalau ke-6 itu saling berjabat tangan? Ya, saling berjabat tangan. Perhatikan di sini, ya, berjabat tangan. Kalau saya berjabat tangan sama seseorang, ya, satu orang, saya berjabat tangan sama satu orang, kemudian satu orang itu berjabat tangan sama saya, berarti itu adalah kejadian yang sama, ya, kejadian yang sama, ya. Itu adalah kombinasi, ya, kombinasi. Ya, berarti dari sini M-nya itu ada 6. Untuk mau berjabat tangan itu pasti harus 2 orang, ya. Berarti di sini M-nya adalah 2, ya. Berarti ini sama dengan, ya, 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial dibagi, ya. 6 dikurang 2, 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan, ya, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial
faktorial, 2 faktorial adalah 2. Ini habis ya. Berarti ini sama dengan 6 dibagi 2, 3 kali 5, 15. 15 kemungkinan yang bisa terjadi apabila ada 6 orang untuk mau berjabat tangan. Ya, dari kelima contoh soal ini ya mungkin anak-anak kami sekalian yang berada di rumah bisa mengerti tentang kombinasi, dan di sini juga anak-anak kami yang di rumah bisa membedakan kombinasi dengan permutasi. Kalau dia permutasi adalah urutannya, urutan. Permutasi adalah urutan. Kalau urutan A, B dengan BA itu adalah dua kejadian yang berbeda. Kalau dia kombinasi itu adalah ambil, mengambil. Ya, kalau ada kata-kata mengambil itu adalah kombinasi. Ya, kalau kita ambil dua abjad dari abjad yang tersedia, ya AB dengan BA itu adalah kejadian yang sama. Ya, kemudian kita perhatikan juga ya jumlah nilai dari suatu permutasi dengan kombinasi sudah pasti yang paling banyak itu adalah permutasi. Jadi sampai di sini dulu anak-anak kami sekalian. Untuk pertemuan berikutnya kita ambil nanti contoh-contoh soal dari buku paketnya yang lebih lanjut terkait dengan kombinasi. Sekian dan terima kasih.